Bab ke-28, lolos dari jebakan. Sesudah mengambil tas punggung kecilnya, Vanya memasukkan dompet dan ponsel ke dalamnya. Ia sudah siap berangkat ke bengkel Wildan seorang diri. "Van, ojek pesanan mudah datang. Tuh," teriak Big Asi dari teras. "Oke, Big." Setelah mengikat tali sneakers hitamnya, Vanya pun keluar dari dalam rumah. Setelah menempuh perjalanan beberapa lama, ia pun tiba di bengkel milik Wildan. "Hai, Vanya. Nice to see you again. Akhirnya, kamu nyampe juga ke sini. Cantik," sapa Wildan. Begitu Vanya turun dari ojol. "Iya, soalnya aku penasaran banget pingin nyobain motor yang satunya lagi. Ada tuh, di dalam bengkel. Bentar, ku buka dulu bengkelnya untuk ngeluarin motor-motorku." Wildan mengeluarkan sebuah kunci, lalu membuka bengkelnya. Ia pun mengeluarkan kedua motor kesayangannya. "Cantik kan, Van?" "Iya." Vanya terlihat sibuk melihat dan mengamati kedua motor itu dari jarak dekat. "Ngomong-ngomong, kok datang sendirian, Van? Aku gak tahu Nathan ada di mana. Aku udah nelponin dia berkali-kali, tapi gak dijawab. Ya udah, aku berangkat sendiri aja. Yang penting aku udah pamitan sama dia." Wildan tampak manggut-manggut. "Mau cobain, Van?" "Dengan senang hati, Mas," jawab Wildan sambil tersenyum. "Jangan jauh-jauh, Van. Entar kamu nyasar." "Oh iya, mau minum apa, Van? Ku pesenin di warung jus sebelah. Jus alpukat kalau ada. Makasih sebelumnya." Setelah menjawab pertanyaan Wildan, Vanya pun melajukan motor gedenya ke arah kiri. Setelah melaju di jalan, barulah ia ingat jika sebelum berangkat tadi, ia sudah minum jamu kewanitaan yang direbuskan Big Asi tadi pagi. Jadi, gak mungkin dia minum jus alpukat dalam jarak berdekatan. Bisa-bisa, ia muntah nanti. "Thanks, Nathan, kamu mau mengunjungiku. Makasih juga atas oleh-olehnya," ucap Laura sambil menegakkan tubuhnya. Saat ini, ia tengah berbaring di sofa ruang tamunya. Nathan mengangguk. Saat ini, hatinya tengah gundah gulana. Sudah setengah jam lebih Lilo dan Vivi meninggalkan dia berdua saja dengan Laura di rumah. Lilo sama Vivi beli obat di negara mana sih? Lama amat. Nathan tak mampu menahan diri untuk tidak mengomel. Mungkin obat yang kusuruh belikan habis. Jadinya mereka nyari ke apotik lain. "Nathan, ku telepon aja deh mereka." Nathan mengambil ponsel dari dalam saku celananya. Setelah menggulir layar ponselnya, Nathan melihat ada beberapa miss call dari Vanya, istrinya, juga sebuah chat. "Astaga," pekik Nathan setelah ia membaca chat dari Vanya. Ia menyesal bukan main, telah mengubah ponselnya ke mode silent. "Laura, aku pulang dulu, ya. Entar bilangin sama Lilo, aku pulang duluan mau menjemput si Vanya." Setelah berpamitan pada Laura, Nathan langsung menyambar kunci mobil miliknya. Secepat kilat ia masuk ke mobilnya, lalu memacu mobilnya cepat-cepat ke arah jalan Kaliurang. Selama dalam perjalanan, mulutnya tak henti-hentinya memaki. Ketika mobilnya berhenti di sebuah lampu lalu lintas, ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungilah istriku. Jauhkan dia dari orang-orang jahat." "Dah puas nyoba motorku, Van?" tanya Wildan, ketika Vanya sudah kembali lagi ke bengkel miliknya itu. "Udah. Lebih keren yang ini sih, menurutku." "Begitu ya? Kalau aku lebih suka sama motor yang waktu itu ku bawa ke rumahmu itu, Van, daripada yang ini." Mem, boleh nanya sesuatu gak, Van?" lanjut Wildan kemudian. "Boleh. Mau nanya apa, Mas? Hubunganmu sama suamimu kayaknya sekarang udah membaik ya? Waktu itu aja, dia memangkumu di depanku tanpa malu." Vanya tersipu malu. Rona merah mulai menjalar di kedua pipinya. "Iya, kita dah mesra sekarang. Dah normal, kayak pasangan suami istri lainnya." "Wah, selamat kalau begitu, Van. Semoga lekas hamil, ya," ucap Wildan pada Vanya. Padahal, begitu mendengar penjelasan Vanya tentang hubungannya dengan Nathan tadi, hatinya langsung hancur berkeping-keping. "Duh, sampai lupa gak nawarin minum."
Naik yuk, Van. Jus alpukatmu ada di atas. Atas mana? Mas. Ke lantai 2 bengkelku, Van. Di atas kan ada kamarku, lengkap dengan kamar mandi dalam. Ada balkonnya juga. Oh, oke, Mas. Vanya berjalan mengekor di belakang Wildan, menaiki tangga yang menghubungkan lantai bawah dan lantai atas. Sebelah sini, Van. Wildan menggandeng tangan Vanya, lalu mengajaknya duduk di balkon depan kamarnya. Untuk sampai di balkon, mereka harus masuk ke kamar Wildan terlebih dahulu. Silakan diminum, Van. Sorry, ya, kamarku kayak kapal pecah. Jarang ditempati soalnya. Setelah mempersilakan Vanya untuk minum, Wildan ikut duduk di samping Vanya. Makasih, Mas. Vanya mengambil gelas yang berisi jus alpukatnya itu dengan tangan kanannya. Baru saja mengangkat gelasnya, terdengar seseorang memanggil-manggil nama Wildan di depan bengkel miliknya itu. Mas, ada yang nyari tuh, ucap Vanya sambil menunjuk ke arah bawah. Oh, oke. Bentar ya, Van. Aku turun dulu nemuin dia. Wildan berpamitan pada Vanya dengan wajah full senyum. Padahal dalam hatinya, ia merutuki orang yang datang ke bengkelnya itu karena mengganggu acaranya dengan Vanya. Begitu Wildan pergi, Vanya langsung masuk ke kamar mandi, lalu menuang hampir separuh isinya ke lubang toilet, kemudian menyiraminya beberapa kali. Vanya kembali ke tempat ia duduk tadi, dengan separuh gelas jus alpukat yang ada di tangannya. Dicelupkannya jari telunjuk kanannya ke gelas, lalu dioleskannya ke sekitar bibirnya, agar lebih meyakinkan Wildan jika ia sudah meminum jusnya tadi. Demi menghormati pemilik rumah, kan? Udah, Mas. Orang itu mau apa? Tanya Vanya, setelah Wildan kembali ke atas. Ban belakangnya bocor. Dia ganti ban dalam jadinya. Dah kubilangan bengkel hari ini tutup. Tapi dia maksa, soalnya motor mau dipakai pergi jauh abis ini. Ya sudahlah, akhirnya kutolongin juga. Maaf ya, Van, kamu jadi telantar deh. Jelas Wildan panjang lebar. Matanya mengamati gelas yang milik Vanya. Gak apa-apa, santai aja, Mas. Kamu gak buru-buru pulang kan, Van? Ya ampun, mulutmu belepotan, Van. Bentar ya, ku ambilin tisu di kamarku. Wildan kembali meninggalkan Vanya sendirian. Setelah mengambilkan tisu untuk Vanya, Wildan kembali mengajak Vanya mengobrol. Habisin jusnya, Van. Entar ku beliin lagi, ucap Wildan kemudian. Baru saja Vanya hendak menjawab, sebuah mobil merah berhenti di depan bengkel Wildan. Nathan, aku di sini, teriak Vanya dari balkon. Padahal Nathan belum keluar dari mobilnya sama sekali. Wildan tercekat. Wajahnya pucat pasi. Suamimu nyusul, Van. Iya, Mas. Jawab Vanya dengan wajah berbinar. Nah, naik ke sini, lewat bengkel. Vanya mengulangi lagi teriakannya. Nathan mendongakkan kepalanya ke atas, ke arah Vanya. Hati Nathan lega bukan main, melihat keadaan istrinya itu baik-baik saja. Bentar ya, Van. Ku jemput Nathan ke sini. Pamit Wildan pada Vanya. Ia lalu turun, hendak menjemput Nathan. Istrimu ada di balkon. Nak, naik tangga ini, lalu masuk ke kamarku, ucap Wildan pada Nathan. Aku mau ambil sesuatu di bengkel sebentar. Nathan menganggukkan kepalanya. Ayo pulang sekarang. Main jauh amat. Mana sendirian lagi? Hardik Nathan pada Vanya setelah ia tiba di tempat Vanya berada. Matanya seketika menjadi hijau saat melihat es alpukat di atas meja. Ku minum ya, Van. Aku haus banget. Nih, minum aja. Aku udah pamit loh sama kamu. Aku juga dah nelponin kamu berkali-kali, tapi gak diangkat. Bukan salahku kalau akhirnya aku berangkat sendirian ke sini. Yang penting, aku udah kasih tahu alamat bengkelnya Wildan. Kalik aja kamu mau nyusulin aku. Iya, maaf. Tadi aku lagi ada perlu sama Lilo. Ponselnya ku silent, jadi aku gak bisa mendengar telepon dan chat darimu. Ya udah, yuk pulang sekarang. Oke. Vanya bangkit dari tempat duduknya, lalu mengikuti Nathan turun ke bengkel. Mas Wildan,
Aku mau pulang dulu. Ya, makasih atas semuanya. Pamit Vanya pada Wildan, yang saat itu tengah mencari sesuatu di etalase. Oh, oke. Van, makasih dah mau mengunjungiku. Wildan menjawab dengan kepala tertunduk. Kenapa wajahmu pucat? Mas, kamu sakit? Aku gak apa-apa kok. Van, oke deh, kalau gitu. Kapan-kapan aku kesini lagi ya, Mas. Vanya lalu melangkahkan kakinya, keluar dari bengkel, lalu masuk ke mobil Nathan. Setelah mengklakson sekali pada Wildan, mobil merah itu pun meninggalkan bengkel. Sementara itu di dalam bengkel, Wildan tengah mengamuk. Ia menendang barang-barang yang ada di bengkel. Mulutnya tak henti-hentinya memaki Nathan. Bagaimana tidak? Nathan telah membuat rencana yang sudah disusunnya begitu rapi menjadi berantakan. Van, kok tubuhku jadi aneh gini ya rasanya? Keluh Nathan, kira-kira setengah jam setelah meninggalkan bengkel Wildan. Aneh gimana sih? Nah, tubuhku rasanya mulai panas. Van, entah kenapa. Vanya langsung mendekati Nathan, lalu memegang dahi dan beberapa bagian tubuh lainnya. Gak demam tuh. Nah, yang panas tuh inside my body. Van, bukannya outside. Nathan semakin merasa tak nyaman. Hawa panas yang dirasakannya malah semakin terasa. Ia merasa horny bukan main. Van, kok tiba-tiba nafsu syahwatku meninggi ya? Cicit Nathan, dengan tatapan bingung. Vanya langsung melongo. Jangan bercanda. Nah, kamu tuh lagi nyetir. Entar kamu gak fokus jadinya. Nathan semakin terlihat kacau. Vanya memutuskan untuk menggantikan posisi Nathan sebagai sopir. Banting setir ke kiri. Nathan. Awas, Nathan.